Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode keempat dari seri lanjutan spesial. Nah, pada episode 3 sebelumnya kita sudah tahu bahwa Kashin Koji mulai bertindak untuk menyelesaikan masalah yang belum jelas tersebut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan mempelajari Sarada dan Naruto di kantor Hokage. Terlihat Sarada berdiri di depan jendela kantor Hokage dan sedang membaca laporan sensor. Sementara itu Naruto sedang duduk santai di kursi tamu. Sarada berkata, frekuensinya stabil selama 8 jam terakhir. Tidak ada lonjakan tambahan. Sambil menoleh ke Sarada, Naruto membalas, Boruto bagaimana? Sarada berkata kembali, dia sadar sepenuhnya. Dia tahu ini bukan kejadian biasa. Sambil tersenyum Naruto membalas, bagus, dia sudah belajar dari masa lalu. Mendengar hal tersebut Sarada menoleh dan berkata, ayah, kalau ini benar-benar sesuatu yang berkembang, kita harus mulai memikirkan kemungkinan jangka panjang. Terlihat Naruto menatap laporan itu yang ada di meja dan berkata, kemungkinan seperti apa? Sarada membalas, kalau resonansi ini terhubung dengan sistem cakra global, desa lain akan mulai merasakannya. Dan kalau mereka salah menilai. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Naruto berkata, mereka akan panik. Setelah mengatakan hal tersebut, suasana pun menjadi hening. Di sisi lain, Sarada menarik napas dan berkata, aku tidak ingin Naruto menjadi pusat perhatian dunia. Naruto membalas, selama kita tidak membuatnya terlihat seperti ancaman, dunia tidak akan melihatnya seperti itu. Adegan pun beralih ke laboratorium desa Konoha. Terlihat Amado sedang menjelaskan analisisnya tentang proyeksi resonansi dalam bentuk 3 dimensi kepada semua orang yang ada di sana. Amado berkata, perhatikan pola ini. Frekuensi kawaki biasanya memiliki deviasi mikro. Tapi ketika berada di radius tertentu dari Saruto, grafiknya menjadi simetris. Sambil menatap grafik itu, Naruto berkata, artinya, Amado membalas, artinya ada interaksi harmonik. Ini bukan dominasi satu energi terhadap yang lain. Mendengar hal tersebut, Sarada pun heran berkata, apakah itu berarti mereka saling mempengaruhi? Amado membalas, ya, dan pengaruh itu bersifat stabilisasi. Terlihat Naruto terdiam sejenak dan berkata, kalau stabilisasi ini terus berkembang. Amado membalas, kemungkinan besar sistem cakra kawaki akan semakin jinak. Pertanyaannya adalah, apakah sistem Saruto akan tetap netral? Mendengar hal tersebut, suasana pun menjadi hening. Adegan pun beralih ke rumah Boruto. Di halaman rumah, Boruto duduk di tangga kayu sementara Koji berdiri di dekat pagar. Boruto berkata, kau sudah lihat semuanya? Koji membalas, beberapa kemungkinan. Boruto berkata kembali, berapa yang berakhir buruk? Mendengar hal tersebut, Koji pun terdiam sejenak dan tidak langsung menjawab. Koji berkata, jumlahnya lebih sedikit dari yang kau kira. Dengar wajah yang serius, Boruto membalas, dan apa pemicunya? Koji membalas, intervensi yang salah. Mendengar jawaban Koji, Boruto pun tertawa dan berkata, selalu begitu ya. Melihat reaksi Boruto, Koji menatapnya sambil berkata, kau tidak terlihat panik. Terlihat Boruto menatap langit dan membalas, aku sudah terlalu sering panik. Sekarang aku lebih suka berpikir. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun tiba ke tempat mereka. Sambil berjalan menghampiri mereka, Kawaki berkata, kau melihat masa depan. Berarti kau tahu jalan mana yang harus dipilih. Koji membalas, Jippo tidak memberi perintah. Dia hanya memberikan kemungkinan. Jadi kau tidak tahu pasti. Tidak ada yang tahu pasti. Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya terdiam.
Di sisi lain, Kawaki menatap Saruto yang sedang duduk di tanah sambil berkata, "Jadi begitu ya? Kuharap Saruto baik-baik saja." Adegan pun beralih ke malam hari. Terlihat Sarada duduk di ruang tamu di malam itu. Sementara Boruto dia baru saja masuk dan duduk di seberangnya. Melihat Boruto, Sarada berkata, "Ayah sudah bicara denganmu?" Boruto membalas, "Ya." Sarada kembali berkata, "Dan Paman Koji?" Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Dia melihat banyak jalur." Mendengar hal tersebut, Sarada tidak sejenak dan berkata, "Apakah ada jalur di mana Saruto berubah?" Terlihat Boruto menatap ke jendela dan terdiam cukup lama. Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Tidak ada jalur yang menunjukkan dia kehilangan dirinya." Mendengar jawaban Boruto, Sarada membalas, "Itu cukup untukku." Adegan pun beralih memperlihatkan 4 orang yang sedang berdiskusi di ruangan rapat yang kecil, yaitu Amado, Naruto, Sarada, dan Kashin Koji. Amado berkata, "Selama tidak ada faktor eksternal, fenomena ini akan berkembang alami." Naruto membalas, "Faktor eksternal seperti apa?" Amado kembali berkata, "Penelitian agresif, pembatasan cakra, eksperimen." Mendengar hal tersebut, Sarada berkata, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Di sisi lain, Koji berkata, "Dalam sebagian besar kemungkinan stabil, Saruto dibiarkan tumbuh normal." Mendengar jawaban Koji, Naruto pun tersenyum dan berkata, "Berarti tugas kita sederhana. Kita lindungi tanpa membatasi." Adegan pun beralih ke Koji dan Naruto yang berdiri di atas kantor Hokage. Terlihat Koji mendekati Naruto yang memenangi desa. Naruto berkata, "Kau percaya pada kemungkinan yang kau lihat?" Koji membalas, "Tentu saja. Ini adalah pola yang sama. Sekarang sebaliknya, kau percaya pada apa?" Mendengar hal tersebut, Naruto terdiam sejenak dan membalas, "Pada anak-anak yang tumbuh tanpa barang." Terlihat Koji pun hanya diam setelah mendengar jawaban Naruto. Adegan pun beralih ke rumah Boruto kembali. Di sana, Kawaki dan Boruto duduk dan sedang bersantai. Kawaki berkata, "Kau yakin aku tidak akan jadi masalah lagi?" Boruto membalas, "Kau sudah bukan masalah. Kau bagian dari solusi." Mendengar jawaban Boruto, Kawaki pun heran dan membalas, "Itu terdengar aneh. Dari mana kau dapat kata-kata itu?" Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki melihat tangannya dan melanjutkan perkataannya, "Kalau resonansi ini terkait denganku." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto tiba-tiba berkata, "Maka kita hadapi bersama." Adegan pun beralih ke Kashin Koji. Terlihat dia mengingat jalur-jalur yang pernah ia lihat sebelumnya. Di sana ada jalur Saruto yang tumbuh tanpa perhatian. Tak hanya itu, ada banyak jalur yang melibatkan desa yang mulai bertanya soal apa yang sudah terjadi. Setelah ingat hal tersebut, Koji pun masang raut wajah serius. Adegan pun beralih ke rumah Boruto. Terlihat ada Naruto dan Saruto yang sedang duduk di lantai ruang tamu. Naruto berkata, "Kau tahu, dulu ayahmu suka membuat masalah dan suka mencari patung Hokage." Mendengar hal tersebut, Saruto pun tertawa tanpa mengerti maksudnya. Sementara itu, Boruto yang juga tidak jauh dari sana berkata, "Hei, jangan buka sejarahku." Sambil tersenyum, Naruto berkata kembali, "Aku hanya bilang kadang yang terlihat nakal justru punya hati yang paling kuat." Mendengar jawaban Naruto, Boruto pun terdiam. Adegan pun beralih memperlihatkan diskusi tentang strategi. Sarada berkata, "Kita tidak bisa merahasiakan ini selamanya." Amado membalas, "Kita tidak perlu merahasiakannya. Kita hanya perlu menyajikan data yang benar." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Transparansi sebagian." Di sisi lain, Koji berkata, "Informasi yang terlalu cepat menyebar bisa menciptakan jalur yang tidak perlu." Mendengar nasihat Koji, Sarada menghela napas dan berkata, "Baik, kita atur ritmenya." Adegan pun beralih pada malam hari. Di sana, Kawaki mendekati Koji di malam itu di suatu jalan. Kawaki berkata, "Kalau sesuatu berubah, kau akan tahu duluan." Koji membalas, "Ya." Kawaki melanjutkan perkataannya, "Dan kau akan beritahu kami." Sambil menoleh ke arah yang lain, Koji membalas, "Aku bagian dari ini sekarang." Adegan pun beralih di ruang tamu rumah Boruto.
Terlihat Boruto, Sarada, dan Saruto sedang duduk bersama. Boruto berkata, "Selama kita tidak panik semuanya terkendali." Sarada membalas, "Dan kalau desa-desa di luar sana mulai bertanya?" Boruto kembali berkata, "Kita jawab dengan kepala dingin. Kau tidak perlu khawatir. Selama aku ada di sini semuanya baik-baik saja." Adegan pun beralih memperlihatkan pemandangan desa di malam hari. Adegan pun beralih di pagi hari. Terlihat Koji berdiri dan hendak pergi dari rumah Boruto. Boruto berkata, "Kau ke sini datang?" Koji membalas, "Ya, ini jalur yang paling stabil." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan lupa makan kalau mampir ke sini." Tak lama setelah itu, Koji pun pergi dari rumah Boruto. Di sisi lain, Saruto melambaikan tangannya ke arah Koji. Dan adegan pun habis sampai di sini.